Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklila La Alisahla. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT pada suatu bisnis yang di dalamnya terdapat teknologi informasi. Bisnis ini adalah bisnis jasa titip atau biasa kita kenal sebagai just tip. Bisnis ini bernama Mop Project. Nah, Mop Project adalah layanan jasa titip yang berfokus pada produk fashion dan beauty, baik dalam negeri maupun luar negeri. Mop Project membantu pelanggan mendapatkan barang-barang eksklusif dan edisi terbatas yang sulit ditemukan di pasar-pasar lokal ataupun event-event tertentu. Kategori produk yang sering dipesan seperti pakaian yang sedang tren, make up, skincare premium, ataupun aksesoris fashion. Bisnis ini menggunakan platform e-commerce dan sosial media untuk memperkenalkan produk, menerima pesanan, dan memproses pembayaran. Penerapan teknologi informasi terhadap bisnis jasa titip Mop Project. Pertama, ada platform digital di mana Mop Project menggunakan situs web dan aplikasi mobile yang user-friendly untuk memajang katalog, memproses pesanan, dan menerima pembayaran. Kedua adalah media sosial. Instagram dan WhatsApp bisnis digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, membagikan informasi terkait produk baru, dan memberikan promo eksklusif. Ketiga adalah pelacakan pengiriman. Teknologi pelacakan pengiriman logistik real-time memungkinkan pelanggan mengetahui status pengiriman barang pesanan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Keempat ada Fintech, di mana pembayaran dilakukan secara digital melalui dompet digital, transfer bank, atau metode pembayaran lain yang aman dan cepat. Yang terakhir atau yang kelima ini ada sistem manajemen pelanggan atau Customer Relationship Management, di mana sistem CRM ini untuk memantau referensi pelanggan, mengelola pesanan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan dalam layanan yang lebih profesional. Saya akan membahas tentang analisis SWOT atau SWOT pada bisnis jasa titip, fashion and beauty, Mop Project. Baik, pertama saya akan membahas tentang strength atau kekuatan. Dalam kekuatan bisnis ini terdapat 4 kekuatan, yaitu yang pertama ada akses produk yang lebih eksekutif, memberikan akses kepada pelanggan untuk mendapatkan produk fashion atau kecantikan yang sulit ditemukan di pasar lokal. Kedua, ada platform digital efisien dengan aplikasi dan situs web yang user-friendly, pelanggan dapat melakukan pesanan secara mudah dan cepat. Ketiga, ada pelayanan pelanggan yang baik, chatbots dan notifikasi otomatis memberikan respon cepat dan real-time, meningkatkan pengalaman kepada pengguna. Baik, yang terakhir atau yang keempat adalah pembayaran yang mudah. Berbagai opsi dan pembayaran digital mempermudah transaksi lintas negara dan mengurangi hambatan geografis. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Pertama, ada ketergantungan logistik eksternal, di mana masalah pengiriman internasional seperti keterlambatan dan bea cukai bisa mempengaruhi waktu pengiriman dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada kompetisi harga. Banyaknya pesaing yang menawarkan harga yang lebih murah karena jalur distribusi ataupun hubungan khusus dengan pemasok. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kepercayaan terhadap barang asli. Karena produk banyak yang dikirim dari luar negeri, ada tantangan untuk meyakinkan pelanggan bahwa produk yang diterima 100% asli dan bukan replika. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Yang pertama, ada pasar yang berkembang. Meningkatnya minat masyarakat pada produk fashion dan kecantikan global, terutama di kalangan milenial dan Gen Z. Yang kedua, ada ekspansi pasar. Potensi untuk memperluas layanan ke negara-negara lain dan menambahkan produk fashion lokal yang unik sebagai bagian dari katalog. Yang ketiga atau yang terakhir ada teknologi baru. Penggunaan AR untuk mencoba produk make up secara virtual atau AI untuk rekomendasi fashion dapat memberikan pengalaman belanja yang lebih interaktif dan personal. Keempat, ada threats atau ancaman. Pertama, ada regulasi impor. Perubahan kebijakan terkait impor produk fashion dan kecantikan bisa meningkatkan bea cukai masuk dan mempersulit proses pengiriman barang dari luar negeri. Yang kedua, ada perubahan tren konsumen. Dunia fashion dan kecantikan sangat cepat berubah, dan bisnis harus mengikuti tren untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang
Yang ketiga ada keamanan data dan transaksi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, ada resiko kebocoran data dan penipuan dalam transaksi online. Kesimpulannya adalah Mo Project merupakan bisnis jasa titip yang sukses dalam menyediakan akses produk fashion ataupun kecantikan secara eksklusif dari dalam maupun luar negeri dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui e-commerce, media sosial, dan sistem logistik yang efisien. Mo Project mampu meningkatkan pengalaman pelanggan dan mempercepat proses transaksi. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada logistik eksternal dan kompetisi harga yang perlu diatasi untuk mempertahankan kepuasan pelanggan dan kepercayaan terhadap produk. Dengan terus memanfaatkan peluang pasar dan mengikuti tren konsumen, Mo Project dapat memperkuat posisi di industri fashion dan kecantikan secara dinamis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.